Impact Kids. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik, luar biasa, yes. Itu yang harapkan ya dari adik-adik semua. Namun kalau di antara adik-adik ada yang mungkin sedang dalam lemah tubuh, sedang sakit, berdoa semoga adik-adik Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Nah, hari ini kita mau terus belajar dari firman Tuhan ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, saat Tuhan yang telah menyertai kami saat kami beristirahat, dan di pagi hari ini kami boleh Tuhan bangunkan dengan tubuh jiwa raga yang segar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mungkin juga di antara kami ada yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami yakin percaya juga Tuhan yang terus menyertai, Tuhan Yesus yang akan menjamah, menyembuhkan, dan kami juga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk papa mama kami, terima kasih untuk kakak adik kami, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang boleh terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan saat sebentar kami merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan juga yang terus menyertai kami sekalian, memberikan hikmat, dan biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah naik mobil? Ya, mungkin dari adik-adik banyak yang sudah pernah naik mobil ya. Biasanya apa sih yang kita gunakan saat kita naik mobil? Yes, betul, sabuk pengaman. Kita menggunakan sabuk pengaman sebelum mobil itu akan berjalan. Supaya saat kita ada di jalanan yang mungkin berbelok-belok atau jalanan yang tidak rata, kita bisa tetap aman dan nyaman saat kita ada di dalam mobil. Dan kita tidak ikut bergoyang-goyang karena belokan-belokan atau jalanan yang tidak rata. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kenapa ya setiap hari kita harus mengikuti Impact Kids? Kenapa ya kita setiap hari harus merenungkan firman Tuhan? Kenapa ya di rumah juga kita harus setiap hari membaca Alkitab? Ya, karena kita harus menghadapi berbagai hal setiap harinya. Mungkin ada masalah, kalau adik-adik yang bersekolah ya ada ujian-ujian, ada PR-PR yang harus diselesaikan, ada kesulitan-kesulitan dalam belajar, atau juga mungkin saat berteman dengan teman-teman ada perbedaan-perbedaan pendapat, atau juga mungkin kita lagi ingin bermain, teman juga ingin bermain hal yang sama tapi kita tidak mau sharing. Banyak hal yang bisa menjadi masalah buat kita, atau juga mungkin ada hal yang membuat kita khawatir, oh besok ujiannya saya bisa nggak ya? Oh nanti kalau saya mau pergi atau membeli makanan, uangnya ada nggak ya? Gitu. Atau mungkin ada hal-hal lain yang kita pikirkan. Nah mari kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita supaya kita tidak merasakan kekhawatiran, supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Nah, apa kata firman Tuhan? Mari kita baca dari kitab Amsal 29 ayat 25b. Di mana itu kitab Amsal ya? Ya, betul, itu ada di Perjanjian Lama. Tapi di mana letaknya ya? Coba adik-adik buka Alkitabnya di bagian tengah. Dan ketemu kitab Mazmur ya di bagian tengah Alkitab. Nah sesudah kitab Mazmur itu ada kitab Amsal. Kita cari Amsal 29 ayat 25b. Siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29 ayat 25b. Nah sama seperti saat kita naik mobil, kita harus memasang sabuk pengaman dan dikencangkan dan juga diklik dengan tempatnya. Demikian juga saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi ujian, saat kita khawatir, saat kita cemas, atau juga ada ketakutan yang kita hadapi, kita bisa
ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus katakan di Alkitab. Makanya kita harus baca dan merenungkan, menghafalnya juga supaya saat kita menghadapi masalah, kita tahu apa kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saja yang sudah rela datang ke dunia, sudah mati di kayu salib, sudah dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Itu hal yang luar biasa buat kita, itu berkat yang luar biasa buat kita, itu anugerah yang luar biasa buat kita. Mari kita bersyukur dan marilah kita percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan kita dari masalah kita, dari segala ketakutan kita, dari segala kecemasan kita. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kami saat kami menghadapi berbagai masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih juga untuk firman Tuhan. Kami juga boleh diingatkan saat kami percaya kepada Tuhan, kami akan dilindungi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa buat kami sekalian. Dan saat kami akan melanjutkan aktivitas kami, melakukan tugas pekerjaan kami, sekolah kami, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya kami bisa menyelesaikan setiap apa yang dipercayakan kepada kami, dan kami juga boleh menjadi berkat juga buat orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami serahkan doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Impact Kids hari ini. Saya Debbie, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.